Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. In this meeting, we will learn to describe people, animals, and things. Dan di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari untuk mendeskripsikan orang-orang, binatang-binatang, dan juga benda-benda. Dengan materi asking for and providing facts or information related to description. Meminta atau menanyakan dan memberikan fakta-fakta atau informasi yang berhubungan dengan deskripsi. Anak-anak, silakan pay attention to this conversation. Silakan perhatikan pada percakapan yang ada di bawah ini. Di sini ada percakapan antara dua anak laki-laki ya. Anak laki-laki yang pertama mengatakan, "Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now." Dia bertanya, "Apakah kamu melihat bukuku? Saya meletakkannya di mejaku, tetapi itu tidak ada di sana sekarang." Kemudian si anak laki-laki yang satunya menjawab, "What does it look like?" Seperti apakah buku itu? Kemudian dijawab dengan, "It's thick," tebal ya. "It has a blue hardcover." Jadi buku catatannya itu mempunyai sampul yang tebal berwarna biru. Dari percakapan ini kita bisa lihat ya, jadi what does it look like itu digunakan untuk menanyakan ciri-ciri dari buku catatan yang hilang tadi. Kemudian si anak kembali menjawab, "It is thick." Nah, itu digunakan untuk mendeskripsikan buku catatan tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut ini. Asking and telling physical appearance. Jadi untuk menanyakan dan menyatakan tentang kenampakan fisik. Dan yang pertama, asking physical appearance. Menanyakan tentang kenampakan fisik. Apa sih yang harus digunakan? Dan ini dia polanya. Dan yang pertama kita bisa menggunakan pola yang satu ini, yaitu what do atau does diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan look like. Dan penggunaan do atau does ini memilih salah satu ya, berdasarkan dari subjek yang digunakan. Jadi do itu digunakan jika subjeknya I, you, they, we atau jamak. Nah, untuk menghafalkannya seperti biasa ya, ingat saja Ayu Dewi nggak doyan es. Jadi nggak doyan es tersebut maksudnya adalah kita menggunakan do. Nah, kemudian penggunaan does itu digunakan jika subjeknya she, he, atau it, atau tunggal. Nah, untuk mudah menghafalkannya, hafalkan saja dengan si hitam doyan es. Jadi maksudnya adalah jika subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan does. Dan ini example, jadi ini contohnya. What do Andin and Anton look like? Nah, di situ kenapa kita menggunakan do? Karena Andin dan Anton ini jamak. Kalau diganti berarti menggunakan they ya, atau mereka. Nah, Andin dan Anton ini jamak, maka kita harus menggunakan do. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan langsung memberikan komentar ya. Dan jika sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian coba mengerjakan assessment 1 yang ada di bawah ini di buku catatan kalian. Dan kemudian untuk telling physical appearance yang kedua, kita menggunakan what yang diikuti dengan be, kemudian diikuti subject, kemudian like. Nah, be di sini atau to be di sini itu macamnya ada 3 ya. Ada am, is, kemudian are. Nah, penggunaan to be ini itu harus menyesuaikan dengan subjeknya. Am digunakan jika subjeknya I. Kemudian is digunakan jika subjeknya she, he, it, si hitam ya, atau tunggal. Nah, kemudian are
digunakan jika subjeknya they atau we atau you atau jamak. Dan kemudian di sini contohnya, what is she like? Dan di sini subjeknya adalah she, maka kita harus menggunakan be atau to be pasangannya ya. Pasangan dari she adalah is. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika belum ada, silakan kita lihat assessment 2 atau penilaian yang kedua. Kalian disuruh fill in the blank with am, is, or are. Nah, jadi di sini kalian harus mengisi yang ada di titik-titik tersebut dengan to be am atau is atau are. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ya, kalian harus memperhatikan subjeknya di situ apa? Tunggal atau jamak. Jika tunggal, kalian menggunakan to be is. Jika jamak, kalian menggunakan to be are. Lanjut ke telling physical appearance, menyatakan tentang kenampakan fisik. Dan yang pertama, kita bisa menggunakan subjek atau pelaku yang diikuti dengan be atau to be. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi ya, be atau to be di sini itu bergantung dengan subjeknya. Oke, kita bahas ulang. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. I am. Jika subjeknya she, he, it, maka to be-nya adalah is. Dan untuk subjek they, we, you atau jamak, maka to be-nya adalah are. Nah, kemudian untuk yang titik-titik ini maksudnya setelah subjek yang diikuti dengan be, maka harus diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Nah, adjektif atau kata sifat ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Contohnya seperti pintar, rajin, malas, kemudian cantik, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya, dan di sini ada dua contoh ya. Contoh yang pertama, I am diligent. I di sini sebagai subjek dan am di sini sebagai be. Kenapa kita menggunakan to be am? Karena subjeknya adalah I. Jadi ini pasangannya ya. Dan untuk contoh yang pertama ini, I am diligent artinya adalah saya rajin. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, the cars are beautiful. Nah, the cars sebagai subjeknya karena the cars itu ada tambahan s-nya di belakang car, maka ini menunjukkan benda tersebut jamak. Ingat ya, jika subjeknya jamak, maka kita harus menggunakan be atau to be are. Nah, makanya di sini menggunakan the cars are, bukan the cars is atau the cars am. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung komentar. Dan kita lanjutkan ke assessment 3. Fill in the blank with am, is, or are. Nah, seperti assessment 2 yang tadi, kita harus mengisi yang ada di titik-titik dengan to be atau be, am, is, atau are. Nah, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Untuk telling physical appearance yang kedua, kita bisa menggunakan pola subjek yang diikuti have atau has. Nah, subjek di sini pelakunya ya seperti biasa. Kemudian have atau has di sini artinya adalah mempunyai. Dan have atau has di sini penggunaannya berbeda ya, seperti do atau does tadi. Nah, have atau has di sini penggunaannya menyesuaikan dengan subjeknya. Nah, jika subjeknya I, you, they, we atau jamak, maka kita harus menggunakan have. Dan jika subjeknya she, he, it atau tunggal, kita harus menggunakan has. Ingat saja, I, you, Dewi nggak doyan es, maka menggunakan have. Dan si hitam doyan es, maka menggunakan has. Dan titik-titiknya ini atau setelah have atau has itu diikuti dengan adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda.
Agar lebih paham, kita lihat example-nya ya. Yang pertama adalah Isyana has amazing voice. Yang kedua, I have long curly hair. Nah, untuk contoh yang pertama, Isyana has. Isyana mempunyai amazing voice, suara yang menakjubkan. Isyana di sini subjeknya harus diikuti dengan has karena Isyana tunggal ya, jadi doyan S. Kita menggunakan has, bukan have. Dan untuk contoh yang kedua, I have long curly hair. I have, saya mempunyai long curly hair, rambut yang panjang dan keriting. Dan untuk contoh yang kedua ini, subjeknya kan menggunakan I. Berarti kita harus menggunakan have, bukan has. Kenapa? Karena Ayu Dewi itu harus diikuti have. Ingat saja, Ayu Dewi tidak doyan S, maka kita menggunakan have. Nah, itu dia. Jadi untuk telling physical appearance itu ada dua ya tadi ya. Dan untuk yang cara yang kedua ini menggunakan subjek yang diikuti have atau has. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Dan jika tidak ada, kita lanjut ke assessment 4 ya. Di situ ada fill in the blank with have or has. Nah, kalian diminta untuk mengisi titik-titik dengan kata have atau has. Ingat ya, penggunaan have atau has di sini bergantung dari subjeknya. Jadi kalian lihat subjeknya tunggal atau jamak. Dan materi yang terakhir, asking for and providing facts or information related to description. Jadi menanyakan dan menyatakan fakta-fakta atau informasi yang berhubungan dengan description. Yang sebelah kiri ini asking for facts or information, jadi ini untuk menanyakan. Dan yang sebelah kanan providing facts or information. Ini adalah jawabannya atau pernyataannya. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah what is your hobby? Artinya apa hobi kamu? Dan untuk jawabannya tinggal menyesuaikan ya. My hobby is reading. Hobi saya adalah membaca. Contoh yang kedua, who is your favorite singer? Siapa penyanyi favorit kamu? Dan jawabannya I like Rizky Febian. Saya suka atau menyukai Rizky Febian. Nah, untuk contoh yang ketiga, where does she come from? Di mana dia berasal? Dan untuk jawabannya atau providing facts-nya, she comes from Purbalingga. Dia berasal dari Purbalingga. Dan sebenarnya untuk asking for and providing facts or information ini ada banyak sekali ya, karena ini memang berkaitan dengan description atau deskripsi. Oke students, bagaimana? Ada pertanyaan kah? Jika ada pertanyaan, silakan langsung memberikan komentar atau menghubungi saya ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan see you next time.